الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sudah memasuki bulan yang ketiga dalam suasana ujian dari Allah Azza wa Jalla. Banyak yang bertumbangan, banyak yang sudah mulai terdengar kesusahan, dan banyak yang sudah mulai menatap dengan keputusasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Allah bertanya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah kalian mengira akan masuk surga sementara kalian belum mengalami hal-hal yang dialami orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kemudian mereka pun diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit. Allah betul-betul menggoncang mereka dengan berbagai ujian-ujian, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, "Mata nasrullah?" Kapan datang pertolongan Allah? Allah menjawab, "Ala inna nasrallahi qarib." Ingat dan ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Mari kita renungkan ayat ini jamaah sekalian.
bahwa Allah Azza wa Jalla tidak membentangkan jalan surga di atas kenikmatan, tetapi jalan surga dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ujian-ujian. Anda yang ingin menatap surga melalui kacamata kenikmatan, Anda tidak mengenal surga. Tapi Anda yang telah sadar bahwa surga, jalan surga adalah jalan ujian-ujian, itulah satu hakikat yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini. Ketahuilah saudaraku sekalian, air mata Anda sama sekali bukan tujuan Allah di dalam ujian. Tujuan Allah di balik setiap ujian-ujian agar kita melihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Kemarin ketika kita sedang susah, gelisah, tiba-tiba ada yang datang memberikan bantuan. Begitupun hari sebelumnya ketika pikiran gelisah, suasana susah, tiba-tiba ada yang datang memberikan kepedulian. Air mata dan gelisah Anda bukan tujuan Allah dalam kesusahan. Tujuan Allah dalam kesusahan Anda agar Anda melihat bagaimana pertolongan Allah datang melalui pintu-pintu yang tak terduga-duga. Dalam Al-Quran ada dua rezeki. Ada rezeki yang dikira-kira, rezeki yang memang diperkirakan. Saya seorang karyawan, akhir bulan saya dapat gaji. Itu gaji adalah rezeki yang diperkirakan. Lalu ada tipe rezeki yang kedua, rezeki yang datang tanpa diduga dan tak pernah diperkirakan. Rezeki yang kedua ini, kata Allah, dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berbicara tentang orang-orang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan selalu memberi rezeki-rezeki yang tak terduga-duga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam suasana ujian dan kesusahan sekarang, pintu-pintu rezeki tak terduga-duga itu nampak banyak dan sering sekali datang. Inilah kebahagiaan yang Allah inginkan untuk Anda dalam kesulitan. Sekali lagi, agar Anda sesering mungkin melihat pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dan kalau itu terjadi sesuai dengan ayat, Anda termasuk orang yang bertakwa. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, di antara tanda ajaib dari orang yang bertakwa, bahwa pintu rezeki mereka selalu terbuka dari arah yang tak pernah diduga-duga. Jemaah sekalian yang saya hormati, agama ini mengajarkan kita agar melihat harapan pada Allah, namun melihat manusia sebagai harapan. Manusia penuh dengan keterbatasan, maka jangan jadikan manusia ini sebagai harapan. Menjadikan manusia yang syarat dengan keterbatasan sebagai harapan, hasilnya adalah kekecewaan. Boleh jadi karena keterbatasan saya tidak bisa memberikan keinginan Anda. Boleh jadi karena keterbatasan, kalaupun saya bisa memberi, tapi tidak seperti yang Anda inginkan. Anda akan kecewa apabila Anda membangun harapan di atas keterbatasan manusia. Tapi Anda tidak pernah kecewa, apalagi putus asa, sekiranya Anda membangun harapan itu kepada Zat yang maha mampu dan maha memiliki segala-galanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah perbedaan optimisme di dalam jiwa orang yang beriman dan optimisme di dalam jiwa orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, meskipun mereka banyak bicara, indah bicara soal optimisme dan harapan, tapi ketahui, optimisme dan harapan dalam ucapan mereka datang dari alasan-alasan logika.
Sementara harapan dan optimisme bagi seorang mukmin tidak datang dari logika, tapi datang dari keimanan. Sekali lagi, seorang non-muslim mereka membangun harapan dan optimisme mereka dengan faktor-faktor logika. Tapi kita sebagai mukmin, harapan dan optimisme kita datang bukan dari logika, tapi datang dari keimanan kita kepada Allah. Artinya saudaraku sekalian, karena harapan dan optimisme hidup datang dari keimanan, maka orang yang paling kokoh optimismenya adalah orang-orang yang paling beriman. Orang-orang yang imannya lemah akan lemah optimismenya, sehingga akan sering kecewa, akan sering putus asa. Oleh sebab itu, tidak ada pegangan yang paling kokoh dalam suasana susah sekarang lebih dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada kita semua, dan pembicaraan Allah itu tidak cuma ada dalam ucapan kita, tapi ada dalam keyakinan kita, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan, bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Kembali Allah tegaskan pada ayat yang kedua, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Sebagian ulama kita mengatakan, ajaib orang yang menginginkan kemudahan tapi mereka menolak kesulitan. Ini manusia ajaib. Padahal tidak datang kemudahan kecuali dari kesulitan tersebut. Kita sudah 3 bulan di atas kesulitan. Bukan cuma orang-orang yang lemah ekonomi seperti kita yang ambruk dalam kesulitan ini. Mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang yang kita sebut milioner, mereka pun terjungkal. Jangankan mereka, bank yang kita sebut tempat uang juga amburadul. Jangankan bank, banyak negara pun bangkrut. Jadi Anda usah terlalu berkecil hati, susah. Jangankan Anda, orang kaya pun susah. Jangankan orang kaya, bank pun bangkrut. Jangankan bank, negara pun bangkrut. Kita sudah berada dalam satu kesulitan yang sangat berat. Firman Allah akan datang menjadi makna, yaitu fa inna ma'al usri yusra. Apabila kesulitan telah sampai di titik puncak, setelah itu akan ada kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang mukmin jemaah sekalian selalu melihat kesulitan dengan apa yang dia yakini di balik kesulitan, yaitu kemudahan. Jadi saya katakan, Anda tak boleh melihat kesulitan itu, inilah kesulitan. Tapi lihat sesuatu yang dijanjikan di balik kesulitan. Orang-orang yang melihat janji Allah berupa kemudahan di balik kesulitan, kesulitan ini akan terasa lebih ringan. Tapi orang-orang yang tidak melihat kemudahan, tidak melihat pertolongan Allah di balik kesulitan, maka kesulitan akan terasa semakin berat sekali. Oleh sebab itu jemaah sekalian, harapan dan optimisme kita tidak datang dari logika. Maka kalau Anda bertanya, apa jawaban logisnya kesulitan saya akan berakhir, saya nggak bisa memberikan Anda jawaban logis itu. Dan mungkin orang-orang pintar pun tidak bisa memberikan Anda jawaban logis itu. Tapi kita sebagai mukmin jemaah sekalian, optimisme dan harapan kita datang dari keimanan kita, bukan dari logika kita. Dalam surat Al-Fatah, Allah menegaskan 2 orang yang selalu pesimis dan suuzon kepada Allah Azza wa Jalla.
Mereka adalah orang musyrik, dan yang kedua adalah orang-orang munafik. Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw. Allah akan menghukum orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang selalu memahami Allah dengan suudzon, yaitu orang-orang yang selalu memahami Allah dengan bisik-bisik dan buruk sangka. Saudaraku sekalian, logika kita yang terbatas ini nggak mungkin mampu menjangkau rencana Allah. Cukuplah bagi Anda berhusnuzon saja kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku berada di dalam prasangka hambaku kepadaku. Prasangka baik Anda kepada Allah pada saatnya akan menjadi kenyataan baik di depan mata, menjadi kehidupan Anda. Tapi prasangka buruk Anda tentang Allah, dan ini hanya muncul dari dua orang, musyrik, munafik. Prasangka buruk tentang Allah betul-betul akan menjadi fakta untuk menjadi jalan kehidupan. Oleh sebab itu, nggak usah letihkan logika ini untuk menemukan jalan keluar. Nggak usah letihkan pikiran itu untuk melihat solusi. Cukuplah bagi Anda berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ketika berada di Gua Hira bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, hanya berdua. Sementara di luar gua orang-orang kafir demikian banyak. Suasana yang sangat genting. Abu Bakar radhiyallahu anhu gelisah sekali. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mampu membaca dan meraba kegelisahan dalam jiwa Abu Bakar. Allah Nabi SAW berkata seperti diajarkan Allah dalam surat At-Taubah, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan gelisah, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Saat itu juga Allah turunkan sakinah ke dalam jiwa Abu Bakar. Allah turunkan ketenangan dalam jiwa Abu Bakar. Jemaah sekalian yang saya hormati, coba renungkan suasana tersebut. Bagaimana seorang as-siddiq yang sedang ketakutan, sedang gelisah, gelisah itu hilang menjadi sakinah dan ketenangan. Ketika Nabi bersabda kepada beliau, "La tahzan," jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jemaah sekalian, sekiranya dalam kesulitan ini Anda bersabar, Allah bersama Anda. Jika Allah bersama Anda, kesulitan apa yang bisa mengalahkan Anda? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Saudaraku, orang-orang sabar tidak pernah kalah. Nabi bersabda, "Wa innan nasra ma'as sabar." Pertolongan Allah selalu bersamaan dengan kesabaran seseorang. Mungkin kesulitan akan mengalahkan dompet saya, tapi tidak akan mengalahkan hati saya. Mungkin penyakit akan mengalahkan tubuh saya, tapi tidak dengan jiwa saya. Kenapa? Nggak pernah tercatat orang sabar pernah kalah. Karena Allah membersamai orang-orang sabar, kekalahan menjadi tak pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Maka oleh sebab itu, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, jangan bersedih. Allah bersama saya bukan karena nama saya Fulan, bukan karena kewarganegaraan saya ayah, tapi Allah bersama saya karena Allah menemukan sabar dalam hati saya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, apabila dalam suasana gelisah, dalam suasana sedih, dalam suasana susah, ternyata Allah temukan kesabaran itu dalam hati kita, berarti Allah bersamai Anda. Jika Allah bersama dengan Anda, semuanya akan kalah dalam kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah Id. Mudah-mudahan
khutbah yang singkat sesuai dengan suasana kita yang memang nggak boleh berlama-lama. Khutbah singkat ini mudah-mudahan berkah sehingga menjadi motivasi bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membuka pintu-pintu kelapangan dalam kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membuka pintu-pintu kecukupan di dalam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar. Allah mendengar doa Anda bukan untuk mengabaikan Anda, tapi Allah mendengar doa Anda untuk memberi Anda. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا انت ولي نعمتنا وانت ملاذنا عند كربتنا. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واغننا من فقرنا انك ربنا سميع الدعاء. اللهم افرغ علينا الصبر. اللهم افرغ علينا الصبر واجعلنا من المتقين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.